Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di malam hujan yang deras, seorang perempuan muda dengan perut besar terguncang oleh rasa sakit kontraksi, terbaring di atas ranjang bersalin. Tidak ada suami yang menggenggam tangannya, hanya ibu tua yang duduk di sudut ruangan sambil menangis pelan. Perawat berkata bahwa dokter kandungan jaga sebentar lagi datang. Hati perempuan itu berdoa lirih. Semoga semuanya lancar. Semoga anaknya lahir sehat meski tanpa ayah di sampingnya. Pintu ruang bersalin akhirnya terbuka. Seorang dokter laki-laki berjas putih melangkah masuk. Begitu matanya bertemu dengan mata sang pasien, waktu seakan berhenti. Wajah itu adalah wajah yang sama yang pernah mengucap talak di hadapan keluarganya. Mantan suami yang meninggalkannya saat ia baru saja dinyatakan hamil, kini berdiri di depan ranjang sebagai dokter yang akan menolong persalinannya. Dalam hitungan menit, listrik sempat padam dan alat-alat medis tidak semuanya bekerja. Di tengah kepanikan, satu keputusan besar harus diambil. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru naik separuh, sinarnya menyelinap lewat tirai tipis di jendela kecil apartemen. Di dapur yang sempit, Nayala berdiri dengan celemek lusuh, mengaduk bubur ayam di panci. Uap panas naik pelan-pelan, mengaburkan sedikit pandangannya yang masih lelah. "Mas, buburnya sudah hampir jadi," serunya dari dapur. "Nanti telat kalau tidak makan dulu." Dari kamar, suara air mengalir dan derit pintu lemari terdengar. Raffiantara keluar dengan kemeja putih yang belum sepenuhnya tersetrika, rambutnya basah, dasi menggantung di satu tangan. Tatapannya sibuk menelusuri layar ponsel. "Tidak sempat, Nah," jawabnya tanpa menoleh. "Ada pasien kontrol pagi, habis itu rapat sama kepala rumah sakit. Aku makan di rumah sakit saja." Nayala melirik jam dinding kecil berbentuk bunga. "Tapi ini baru jam 7 kurang. Kamu masih sempat beberapa suap." Raffiantara menghela napas, lalu meletakkan ponsel di meja. "Nayala, kamu tahu kan, jam 7 aku sudah harus siap di poli. Kalau terlambat sedikit, antrian memanjang. Nanti yang disalahkan siapa?" Nada suaranya tidak keras, tapi dingin. Nayala menunduk, mematikan kompor. Bubur yang ia masak sejak subuh sudah mengental. Baunya mengundang lapar, tapi tidak ada yang tertarik. "Maaf, Mas. Aku cuma khawatir kamu sakit perut kalau telat makan." Raffiantara merapikan kerah kemejanya di depan cermin. "Aku dokter. Aku tahu cara menjaga tubuh sendiri." Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuat dada Nayala mengencang. Ia membawa panci kecil ke meja makan, menuangkan bubur ke mangkuk, lalu duduk di kursi berhadapan dengan kursi kosong. Sementara itu, Raffiantara mengambil tas kerja dan kunci mobil. "Kamu tidak jaga di klinik hari ini?" Ia akhirnya bertanya, masih dengan tatapan ke arah pintu. "Aku sudah izin berhenti, Mas," jawab Nayala pelan. "Sesuai kesepakatan kita. Supaya aku bisa fokus urus rumah dan bantu kamu persiapan beasiswa." "Kamu lupa." Raffiantara menghentikan langkah sesaat. Iya, aku lupa." "Ya sudah, kamu di rumah saja. Jangan lupa jemur pakaian dan cek tagihan listrik." "Ya," katanya bulan ini naik. Nayala mengangguk. "Baik, Mas." Pintu tertutup dengan suara klik yang terdengar terlalu jelas di telinga Nayala. Keheningan menyelimuti ruangan. Ia menatap mangkuk bubur di depannya, lalu menggeser pelan. Uap panasnya mulai menipis, sama seperti hangat hubungan mereka beberapa bulan terakhir. Dulu, sebelum menikah, Raffiantara adalah lelaki paling perhatian yang pernah ia kenal. Mereka bertemu di rumah sakit tempat Nayala bekerja sebagai perawat dan Raffiantara sebagai dokter muda. Ia sering mengantar Nayala pulang, membawakan roti kecil yang dibungkus kertas minyak, bercerita tentang mimpinya menjadi dokter kandungan terkenal yang bisa menolong banyak ibu. "Aku ingin pasien-pasienku merasa aman," ucap Raffiantara waktu itu. Tidak seperti ibu sendiri yang dulu harus melahirkan di bidan kampung dengan fasilitas seadanya. Kata-kata itu yang membuat Nayala jatuh cinta.
Ia melihat ketulusan di mata lelaki itu. Saat lamaran datang, kedua orang tua Nayala menerima dengan bangga. Mereka percaya, putri satu-satunya akan bahagia bersama laki-laki yang punya tujuan hidup jelas. Awal pernikahan, semuanya terasa seperti yang mereka impikan. Meski tinggal di apartemen kecil yang dindingnya tipis, setiap malam terisi dengan tawa. Nayala sering menunggu Raffiantara pulang sambil menonton drama, lalu mereka makan malam bersama sambil bercerita tentang pasien masing-masing. Nayala pun rela mengurangi jam kerjanya agar bisa menyiapkan bekal sehat bagi suaminya. Namun seiring waktu, pujian dan penghargaan yang datang pada Raffiantara membuatnya sibuk dengan dunia di luar rumah. Ia sering pulang larut, membawa setumpuk berkas dan wajah lelah. Nayala mencoba mengerti, menyuguhkan teh hangat, memijat bahunya, tapi sedikit demi sedikit, jarak itu muncul. "Mas, apa kamu capek kalau aku banyak bercerita?" tanya Nayala suatu malam, ketika suaminya hanya mengangguk singkat sambil terus menatap layar. "Bukannya capek, nah, tapi otakku sudah penuh. Pasien tadi banyak sekali. Kamu bisa tidak mengatur waktu bicara? Jangan saat aku benar-benar letih." Sejak saat itu, Nayala mulai menyimpan banyak hal di dalam kepala. Ia belajar memilah kalimat, menunda cerita. Ia hanya berbicara ketika ditanya. Di luar, ia tetap tersenyum, tetap menyiapkan makanan, tetap mengurus cucian dan tagihan. Tapi di dalam, ada ruang kosong yang pelan-pelan membesar. Ketika keluarga Raffiantara berkunjung dari kota lain, tekanan baru datang. Ibunya, Nindasari, perempuan berwajah tegas dengan selendang mahal, pernah mengamati keadaan apartemen mereka lalu berkomentar. "Ruangannya sempit sekali. Kalau kamu tetap kerja sebagai perawat, mungkin sekarang kalian sudah bisa pindah ke tempat yang lebih layak," katanya pada Nayala. Raffiantara tertawa kecil, mencoba meredakan. "Sudahlah, Bu. Rezeki kan belum tentu dari dua orang kerja. Bisa saja nanti beasiswaku tembus, gaji naik, kita pindah." "Tetap saja," desak Nindasari. "Perempuan itu harus bisa bantu suami, bukan hanya jaga rumah." Kalimat itu membekas di hati Nayala. Ia ingin menjelaskan bahwa keputusan berhenti kerja adalah permintaan Raffiantara sendiri, agar ia bisa fokus pada pendidikan lanjutan. Namun lidahnya keluh. Ia takut dianggap membantah. Malam hari, ia menyampaikan perasaannya pada suami, berharap ada pembelaan. "Mas, tadi ibu sepertinya tidak suka aku berhenti kerja," ujarnya hati-hati. Raffiantara menghela napas. "Ibu hanya belum terbiasa. Kamu tidak perlu baper begitu." "Tapi tadi ibu bilang aku hanya jaga rumah." "Itu kenyataannya, kan?" jawab Raffiantara, tidak menyadari betapa tajamnya kalimat itu. "Kamu sudah tidak cari uang lagi. Tapi itu tidak apa-apa. Tugasmu sekarang memang mengurus rumah." Nayala memilih diam. Ia memeluk lutut di ranjang setelah lampu dipadamkan, memandang siluet suaminya yang sudah lebih dulu terlelap. Di hatinya, ia bertanya-tanya, sejak kapan mengurus rumah dan menjadi tempat pulang dipandang sebagai sesuatu yang kecil? Hari berganti hari. Konflik kecil muncul di sela-sela rutinitas. Kadang karena baju yang menurut Raffiantara kurang rapi, kadang karena makanan yang terlalu asin. Nayala menahan semuanya, menulis kegelisahannya di buku catatan kecil berwarna hijau yang ia simpan di laci meja rias. Di halaman pertama ia menulis, "Jika suatu hari aku lupa bagaimana rasanya bahagia, biarlah buku ini menjadi pengingat bahwa aku pernah mencintai dan dicintai sepenuh hati." Ia belum pernah membayangkan bahwa halaman-halaman berikutnya akan terisi bukan oleh cerita manis, melainkan tentang keretakan yang tumbuh pelan-pelan di dinding hati mereka. Dan retakan itu baru benar-benar terlihat jelas ketika suatu pagi, 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan di tangannya. Nayala menatap alat kecil itu dengan tangan bergetar. 2 garis merah muncul jelas, tanpa ragu. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, melainkan campuran haru dan takut. "Ya Allah," bisiknya, "benarkah engkau menitipkan amanah ini padaku sekarang?" Ia duduk di tepi bak mandi, memeluk perutnya yang masih rata. Gambaran kecil tentang bayi mungil yang akan memanggilnya ibu melintas di benak. Ia membayangkan Raffiantara tersenyum lebar. Memeluknya, mungkin menitikkan air mata bahagia. Setidaknya itulah yang sering ia lihat di video-video persalinan yang ia tonton. Sepanjang hari,
Nayala menyimpan rahasia itu sendiri. Ia menyiapkan makan malam lebih rapi dari biasanya. Ada sup ayam hangat, tumis sayuran, dan puding coklat kesukaan suaminya. Ia bahkan menyalakan lilin kecil di meja makan, hal yang jarang mereka lakukan akhir-akhir ini. Raffiantara pulang menjelang malam, wajahnya lelah. Jas putih yang ia kenakan berbau obat dan antiseptik. Nayala menyambut di pintu dengan senyum lebar. "Mas, aku masak makanan kesukaan," ujarnya. Sahut Raffiantara singkat. "Hari ini capek sekali. Pasien ibu hamil banyak. Semua minta dicek dengan detail. Kepala jadi kencang." Nayala mengerti. Ia menunggu sampai suaminya mandi dan berganti baju, baru kemudian mengajaknya duduk di meja makan. Saat mereka mulai menyantap sup, jantung Nayala berdegup kencang. "Mas," panggilnya pelan, "aku mau cerita sesuatu." Raffiantara mengangkat alis. "Apa lagi? Nah, jangan bilang tetangga sebelah ribut lagi. Aku sudah cukup dengar cerita orang hari ini." Bibir Nayala bergetar sedikit. "Bukan itu. Ini tentang kita. Kalau soal cicilan dan tagihan, nanti saja, ya." Kepala benar-benar penuh. "Justru bukan soal itu." Nayala menghela napas, memaksa senyum. "Baru saja aku cek. Aku hamil, Mas." Ia mengeluarkan alat tes yang tadi disimpan di saku gamis. Meletakkannya di meja, tepat di antara mereka. Dua garis merah itu menatap Raffiantara seolah menunggu respon. Beberapa detik pertama, raut wajah Raffiantara tidak terbaca. Nayala menunggu teriakan bahagia, atau setidaknya senyum lega. Tapi yang muncul justru kerutan di kening. "Serius, nah?" Suaranya datar. "Iya, Mas. Aku cek 2 kali untuk memastikan. Kalau Mas mau, besok kita bisa ke dokter." Raffiantara meletakkan sendok, menyandarkan punggung di kursi. "Kamu tahu tidak, bulan depan aku harus submit berkas beasiswa ke luar negeri. Program itu mengharuskan aku ikut pelatihan 1 tahun penuh. Bagaimana aku bisa fokus kalau kamu hamil sekarang?" Nayala terdiam. "Jadi, Mas tidak senang?" "Aku tidak bilang begitu," jawab Raffiantara, namun nada suaranya keras. "Tapi kamu pernah dengarkan, aku butuh kesiapan mental dan finansial sebelum punya anak. Apartemen ini saja sempit. Tabungan belum banyak. Dan sekarang, kamu bilang kamu hamil." Nayala merasa seakan dunia di sekelilingnya mengecil. Aku juga tidak merencanakan, Mas. Ini amanah. Kita bisa atur pelan-pelan." "Pelan-pelan bagaimana? Kalau aku dapat beasiswa, aku harus tinggal di luar negeri. Kamu mau ikut dengan perut besar? Atau kamu tinggal di sini sendirian?" Raffiantara memijit pelipis. "Seandainya kamu lebih hati-hati." Kata-kata itu mengenai Nayala seperti batu berat. Ia menatap suaminya tak percaya. "Jadi Mas menyalahkanku?" "Aku tidak menyalahkan siapapun," elaknya. "Aku hanya bilang keadaan sekarang rumit. Aku sedang di puncak karir. Nah, kepala rumah sakit mulai percaya padaku. Kalau aku tiba-tiba cuti panjang karena urus anak, semua rencana bisa hancur." Nayala menggenggam ujung jilbabnya. "Tapi ini anak kita, Mas." Raffiantara berdiri dari kursi. "Aku perlu udara. Kita bicarakan lagi besok. Jangan buat keputusan apa-apa dulu." Ia mengambil jaket dan kunci mobil, lalu pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup cukup keras, membuat sendok di meja bergetar. Nayala menatap alat tes yang masih tergeletak di antara mangkuk sup yang sudah mulai dingin. 2 garis merah itu tiba-tiba terasa seperti 2 luka yang baru saja digoreskan di hatinya. Malam itu, Nayala duduk di lantai kamar, punggung bersandar pada ranjang. Ia memeluk perutnya sendiri. Air mata menetes satu-satu. "Maafkan Ibu, Nak," bisiknya. Ibu kira kabar ini akan membuat semua orang senang. Keesokan harinya, bukannya membaik, suasana justru memburuk. Raffiantara pulang lebih larut, wajahnya kaku. Nayala mencoba menyodorkan hasil tes lagi dan mengajak bicara, namun Raffiantara menghindar. "Aku sudah pikirkan," katanya dingin. "Kalau kamu tetap ingin mempertahankan kehamilan ini, aku mungkin harus mengurungkan niat beasiswa. Tapi aku tidak siap untuk itu." "Jadi Mas ingin aku?" Nayala tidak sanggup melanjutkan kalimat.
Aku hanya bilang, kita harus realistis. Potong Raffiantara. Kalau kamu memilih anak ini, kamu juga harus siap dengan semua konsekuensinya. Termasuk kalau nanti aku tidak bisa selalu ada. Perkataan itu menggantung di udara. Beberapa hari berikutnya, pertengkaran di rumah kecil itu semakin sering. Sekali waktu, ketika emosi memuncak, Raffiantara berkata sesuatu yang tidak pernah Nayala bayangkan. Kamu egois, nah. Kamu hanya memikirkan keinginanmu punya anak, tanpa memikirkan masa depan kami, ujarnya dengan mata merah. Aku hanya menjaga amanah, Mas, balas Nayala dengan suara serak. Aku tidak sanggup melakukan hal yang bertentangan dengan hati dan agamaku. Perdebatan panjang malam itu berakhir dengan kalimat yang memecah segalanya. Dalam keadaan marah, suara tinggi, Raffiantara mengucap talak. Ruangan terasa berputar di mata Nayala. Ia tidak percaya bahwa lelaki yang dulu berjanji menjaga tangannya, kini dengan mudah melepaskannya. Beberapa hari kemudian, semua proses administrasi selesai. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan perut yang baru mulai terasa kencang, Nayala kembali ke rumah orang tuanya di desa pinggir kota. Ia duduk di kursi mobil ayahnya, memandangi apartemen kecil yang perlahan menjauh di kaca sisi. Di pangkuannya, ia menggenggam buku catatan hijau yang kini berisi banyak tulisan. Di halaman terakhir sebelum keberangkatan, ia menulis satu kalimat. Kadang, amanah datang bersamaan dengan kehilangan. Tetapi mungkin justru disitulah Allah ingin menguatkan. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan di depan. Ia hanya tahu satu hal. Mulai hari itu, ia adalah perempuan yang mengandung anak tanpa suami di sampingnya. Dan perjuangannya baru saja dimulai. Rumah orang tua Nayala berada di gang kecil yang dipenuhi tanaman pot. Pagi hari selalu ramai suara penjual sayur dan motor yang lalu lalang. Hari pertama Nayala tiba, tetangga menyambut dengan senyum yang ramah, tapi mata mereka menyimpan rasa ingin tahu. Loh, Nayala pulang sendiri saja? Tanya Bu Saimi, tetangga yang rumahnya persis di depan. Dokter Raffian tidak ikut. Nayala memeluk tas kecil di depan dada. Mas lagi sibuk di kota, Bu? Saya sementara di sini dulu. Jawabnya singkat. Bu Saimi mengangguk pelan, namun sorot matanya tidak bisa disembunyikan. Besok-besok, kabar itu akan berubah menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Nayala sudah bisa menebak. Di dalam rumah, ibunya, Jemastri, mengelus punggung putrinya. Tidak apa-apa, Nak. Biar orang berkata apa, yang penting kamu jaga adab di depan mereka. Biar Allah yang menjaga nama baikmu. Ayahnya, Renggana, menurunkan koper dari mobil pinjaman. Lelaki itu jarang banyak bicara, tapi tatapannya mengandung banyak hal yang tidak sanggup diucapkan. Sesekali ia menatap perut Nayala yang mulai menonjol, lalu menarik napas panjang. Malam pertama di rumah masa kecilnya, Nayala sulit tidur. Kamar yang dulu penuh poster dan buku pelajaran kini terasa berbeda. Di dinding masih tergantung foto kelulusannya sebagai perawat, bersama kedua orang tuanya yang tersenyum bangga. Ia memandang lama, kemudian menyentuh perut. Maafkan ibu ya, Nak, bisiknya. Kamu datang ketika rumah lama ibu sudah berubah. Tapi di sini ada kakek dan nenek yang insya Allah sayang padamu. Beberapa hari kemudian, seperti dugaan Nayala, bisik-bisik mulai terdengar. Saat ia berjalan ke warung, dua ibu-ibu menghentikan obrolan ketika ia lewat. Begitu Nayala berlalu beberapa langkah, suara lirih itu kembali terdengar. Kasihannya, lagi hamil malah pulang ke rumah orang tua. Katanya sudah bukan istri lagi. Suaminya dokter. Tapi, kalimat itu menggantung, tidak selesai. Nayala pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya tidak bisa menutup. Ia menghela napas, membayar belanjaan di warung, lalu kembali ke rumah dengan langkah pelan. Jemastri menyambut di teras. Kamu tidak apa-apa. Nayala tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin mereka hanya kaget. Jemastri mengelus bahunya. Kalau ada yang bertanya, jawab seadanya. Jangan membuka aib rumah tangga. Biar orang menebak, yang penting Allah tahu sebenar-benarnya. Untuk membantu biaya hidup, Nayala mulai menawarkan jasa jahit dari rumah. Mesin jahit tua milik ibunya dibersihkan, minyak diteteskan di bagian yang berkarat. Ia menempelkan kertas kecil di depan rumah bertuliskan, jahitan dan permak baju.
Pelanggan pertama datang dari adik sepupu yang ingin mengecilkan rok sekolah. Lalu tetangga lain mulai mengikuti. Uang yang terkumpul memang tidak banyak, tapi cukup untuk membeli vitamin dan susu hamil. Renggana tetap menafkahi, namun Nayala tidak ingin terus merepotkan orang tuanya yang sudah berumur. Suatu siang yang terik, ketika Nayala sedang mengukur kain milik pelanggan, suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Ia menengok lewat jendela. Sebuah mobil berwarna perak berhenti, dan seorang perempuan turun dari dalam, memakai kacamata hitam dan tas tangan mahal. Itu Nindasari, Ibu Rafiantara. Nayala spontan menegakkan badan. Jemastri yang sedang menyiangi sayur di dapur ikut melihat keluar, wajahnya menegang. Renggana keluar dari kamar, menatap dengan sorot berhati-hati. "Assalamualaikum," sapa Nindasari ketika memasuki halaman. Suaranya terdengar datar. "Waalaikumsalam," jawab Renggana dan Jemastri hampir bersamaan. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Nindasari melihat sekeliling, lalu pandangannya berhenti di perut Nayala yang mulai bulat. Ada kilatan emosi singkat di matanya, entah itu marah atau sedih. "Aku datang sebentar saja," kata Nindasari. "Ada hal yang ingin ku sampaikan." Renggana mempersilakan. "Silakan, Mbak Ninda." Nindasari mengambil napas dalam. "Kalian tahu, Rafian sekarang sedang sibuk menyusun berkas beasiswa. Kami sekeluarga juga menanggung banyak biaya. Dalam kondisi seperti itu, muncul kabar bahwa Nayala tetap ingin meneruskan kehamilan." Nayala menunduk, tangannya menggenggam ujung rok. Jemastri menatap tamunya dengan tenang. "Ini cucu Mbak juga?" ujarnya pelan. "Aku tahu," balas Nindasari cepat. "Justru karena itu aku datang. Aku minta Nayala tidak menyulitkan Rafian. Kalian bisa mengurus anak ini sendiri, tidak perlu menuntut macam-macam. Kalau nanti hasil tes menunjukkan ini benar anak Rafian, kami akan pikirkan bentuk bantuan. Tapi jangan berharap dia kembali, karena jalan hidupnya sudah kami siapkan." Kata-kata itu menusuk seperti jarum. Jemastri merasakan darahnya mendidih, namun ia menahan diri. "Sejak awal, kami tidak meminta apa-apa, Mbak," katanya pelan. "Kami hanya ingin kalian tidak menyebarkan cerita seolah anak kami penyebab semua ini. Ada banyak hal yang terjadi di antara mereka berdua." Nindasari melirik Nayala. "Aku dengar dari Rafian, kamu terlalu keras kepala. Tidak mau mengerti kondisi suami. Perempuan itu seharusnya bisa menahan diri." Nayala mengangkat wajah. Matanya basah, tapi suaranya tetap lembut. "Saya hanya tidak sanggup melakukan sesuatu yang saya yakini salah, Bu. Itu saja." Nindasari menghela napas panjang. "Terserah. Yang jelas, mulai sekarang, urusan kalian dengan Rafian mengenai rumah tangga sudah selesai. Kalau ingin bicara soal anak ini, nanti kita lihat setelah lahir." Ia bangkit tanpa menunggu jawaban. Renggana mengantarnya sampai depan. Jemastri memeluk bahu Nayala, yang kini gemetar. "Jangan menangis, Nak," bisik ibunya. "Kadang orang yang paling kita harapkan akan memahami justru yang melukai paling dalam." Nayala mengusap pipinya. "Aku berusaha kuat, Bu. Aku tidak akan meminta apa-apa dari mereka. Aku hanya takut, apakah anak ini akan merasakan sepi yang sama?" Jemastri menggenggam tangan putrinya. "Selama kita masih punya iman dan keluarga, sepi itu bisa kita peluk bersama. Bukan kamu yang memohon dihadirkan di hidup mereka, tapi anak ini." Beberapa minggu kemudian, Nayala memutuskan memeriksakan kandungannya di klinik bersalin kecil milik Dr. Irdasari, perempuan parubaya yang lembut. Klinik itu tidak besar, pelatarannya dipenuhi tanaman bunga sepatu dan melati. Di ruang periksa, Dr. Irdasari menempelkan alat sederhana di perut Nayala, mendengarkan denyut jantung janin. "Alhamdulillah," detaknya kuat, ucapnya sambil tersenyum. "Ibu harus jaga makan dan jangan terlalu banyak memikirkan komentar orang. Bayi bisa merasakan kegelisahan ibunya." Nayala menatap perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. "Dokter tahu cerita saya?" "Sebagian," jawab Irdasari. "Orang kadang datang dengan gosip, bukan dengan empati. Tapi saya lebih percaya pada mata pasien saya. Dan di mata kamu, saya lihat kamu sedang berusaha keras bertahan." Sejak pertemuan itu, Nayala rutin kontrol ke klinik Irdasari.
Di sana ia menemukan sedikit ruang aman. Mereka sering mengobrol setelah pemeriksaan selesai. Irdasari bercerita tentang pasien-pasiennya, tentang ibu-ibu yang melahirkan dalam berbagai kondisi, dari yang berkecukupan hingga yang serba pas. Nayala merasa tidak sendirian. Namun tekanan dari lingkungan tetap datang. Ada yang menyarankan ia menikah lagi cepat-cepat demi status, ada yang menggoda dengan bercanda yang tidak enak didengar. Setiap malam, ketika semua tertidur, Nayala menulis di buku catatannya. Hari ini ada yang bilang aku harus menyesal mempertahankanmu. Nak, tapi setiap kali mendengar detak jantungmu di perut, aku tahu keputusanku tidak salah. Dalam diam, ia menyusun rencana. Ia mulai menghitung kebutuhan persalinan, menabung setiap rupiah dari hasil jahitan. Ia mempertimbangkan untuk melahirkan di klinik dekat rumah, namun Irdasari menyarankan sesuatu yang lain. Tekanan darahmu kadang naik turun, kata dokter itu pada kunjungan bulan ke-7. Untuk keamananmu dan bayi, sebaiknya kamu melahirkan di rumah sakit kota yang fasilitasnya lebih lengkap. Klinik saya tidak selalu siap jika terjadi keadaan darurat. Nayala terdiam. Biaya rumah sakit tentu jauh lebih besar. Irdasari seakan bisa membaca kecemasannya. Tenang, kita bisa ajukan keringanan biaya, ujarnya. Yang penting kamu dan bayi selamat dulu. Nayala mengangguk. Di dalam hati, ia berdoa agar ada jalan. Ia tidak tahu bahwa keputusan itulah yang kelak mempertemukannya kembali dengan sosok yang selama ini berusaha ia lupakan. Malam berganti, perutnya semakin berat. Setiap rasa nyeri kecil membuatnya mengingat bahwa hari besar itu semakin dekat. Ia memeluk buku catatan hijau dan berbisik pada diri sendiri. Jika hari itu datang, aku ingin menatap wajahmu dengan hati yang tidak lagi dipenuhi marah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencoba. Dan tanpa sepengetahuan Nayala, di rumah sakit kota yang disebut Dr. Irdasari, seorang dokter muda bernama Rafiantara mulai dijadwalkan untuk jaga malam bagian kandungan, menggantikan seniornya yang pergi mengikuti pelatihan. Dua garis merah di masa lalu akan bertemu lagi di tempat yang sama sekali tidak mereka duga. Awal bulan ke-13 setelah pernikahannya yang retak, langit mendadak gelap. Awan menumpuk, angin membawa bau tanah basah. Di desa kecil tempat Nayala tinggal, orang-orang bergegas menjemur pakaian terakhir sebelum hujan turun. Di dalam kamar, Nayala duduk di tepi ranjang, mengelus perutnya yang kini hampir penuh. Kehamilannya memasuki minggu ke-38. Kontraksi palsu sudah beberapa kali datang dan pergi, seperti latihan kecil sebelum hari besar. Ia baru saja menyelesaikan satu setel baju bayi berwarna lembut hasil jahitannya sendiri. Tiba-tiba, rasa mulas yang berbeda menjalar dari pinggang ke perut. Nayala menahan napas, memegang tiang ranjang. Detiknya terasa lebih kuat dan teratur. Ia melirik jam dinding. Rasa itu datang lagi beberapa menit kemudian, lebih intens. Bu, panggilnya, suaranya bergetar. Jemastri bergegas masuk. Melihat wajah putrinya yang pucat dan keringat di pelipis, ia langsung mengerti. Sudah mulai, nak? Nayala mengangguk, menahan nyeri berikutnya yang datang seperti gelombang. Renggana, yang kebetulan baru pulang mengantar penumpang, segera mengambil kunci mobil pinjaman yang sudah ia siapkan beberapa minggu terakhir. Hujan mulai turun, menimpa genteng dengan suara deras. Dalam perjalanan menuju rumah sakit kota, lampu jalan memantul di kaca depan yang basah. Kontraksi datang semakin sering. Jemastri duduk di kursi belakang bersama Nayala, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Baca istighfar, nak, bisik Jemastri. Ingat Allah. Nayala berusaha mengatur napas. Di sela-sela rasa sakit, terlintas wajah Rafiantara di benaknya. Entah kenapa, justru malam ini ia teringat jelas. Teringat saat Rafiantara lah yang dulu menghapus keringat pasien-pasiennya, menenangkan ibu-ibu yang hendak melahirkan. Seandainya dia tahu aku sedang di jalan seperti ini, batinnya, apakah ia akan tenang tidur malam ini? Mobil berhenti di depan pintu gawat darurat. Petugas jaga segera membawa kursi roda. Nayala didorong masuk ke ruang triase, lalu diperiksa bidan jaga. Setelah itu ia dipindah ke ruang bersalin bersih dengan tembok berwarna lembut. Hujan di luar terus mengguyur, sesekali terdengar suara petir jauh di langit. Bukaan masih awal, kata bidan muda bernama Ririnda. Tapi kontraksi sudah cukup kuat.
Kita siapkan semuanya, ya, Bu Nayala. Nayala mengangguk, menggigit bibir saat gelombang nyeri kembali datang. Renggana dan Jemastri menunggu di luar, hanya diizinkan satu orang bergantian masuk untuk menemani. Beberapa saat kemudian, Ririnda kembali dengan wajah sedikit cemas. Bu, dokter kandungan Jaga yang seharusnya datang masih terjebak banjir di jalan. Tapi tenang, kami sudah menelepon dokter pengganti. Beliau sedang dalam perjalanan dari rumah dinas. Berapa lama? Tanya Jemastri yang ikut mendengar. Mungkin 15-20 menit, Bu, jawab Ririnda. Kami akan pantau dulu. Kalau ada sesuatu, kami langsung hubungi dokter lewat telepon. Waktu terasa berjalan lambat bagi Nayala. Rasa sakit semakin kuat. Ia berusaha mengatur napas sesuai petunjuk bidan. Di sela-sela itu, ia mendengar gemericik air dari ember yang menampung bocoran kecil di sudut plafon, juga suara hujan di atap. Tidak ada pesan dari Raffiantara. Memang, sudah berbulan-bulan terakhir mereka tidak saling menghubungi. Nayala menutup mata, mencoba tidak memikirkan hal itu. Fokusnya hanya pada bayi di dalam rahim. Pintu ruang bersalin tiba-tiba terbuka. Ririnda masuk bersama seorang dokter laki-laki yang memakai jas putih dan masker yang masih baru ditarik dari telinganya. Rambutnya agak berantakan, sepertinya tergesa-gesa. Ia melihat sekilas ke arah berkas di tangan bidan, lalu menatap pasien di ranjang. Selamat malam, Bu Nayala. Saya dokter jaga malam ini. Nama saya? Kalimatnya terhenti. Mata dokter itu membesar. Nayala yang sedang menahan nyeri membuka mata perlahan. Pandangannya bertemu dengan sepasang mata yang pernah sangat ia kenal. Raffian? Desis Nayala tanpa sadar. Raffiantara berdiri mematung beberapa detik. Dunia seolah mengecil di sekeliling mereka. Ririnda memandang bergantian, tidak mengerti. Dokter Raffiantara, panggil bidan itu mengingatkan, ini pasien rujukan dari klinik Bu Dokter Irdasari. Nama itu menyadarkan Raffiantara. Ia menelan ludah, lalu mencoba mengatur suara. Ya, baik. Maaf, kita mulai pemeriksaan dulu. Ia mendekat, memakai sarung tangan. Sentuhan profesionalnya menyentuh perut Nayala, namun hati keduanya kacau. Dalam catatan di berkas, tertulis jelas riwayat pasien, termasuk status sebagai janda dan rujukan dari Dokter Irdasari. Raffiantara pernah melihat nama itu, tapi tidak pernah menyangka akan menemukan Nayala sendiri sebagai pasien di malam hujan seperti ini. Bukaan sudah hampir lengkap, katanya pelan. Kontraksinya sudah kuat. Kita harus bersiap. Nayala menatap langit-langit, berusaha tidak pingsan karena campuran rasa sakit dan guncangan batin. Hatinya berteriak banyak hal, tapi bibirnya hanya mampu berucap pelan. Kenapa harus kamu yang datang, Mas? Raffiantara menghela napas. Aku dokter jaga malam ini. Dan malam ini, kamu pasienku. Tidak ada waktu untuk menjawab. Gelombang nyeri berikutnya datang seperti badai. Nayala menggenggam spray, tubuhnya menegang. Ririnda memberi instruksi, membantu mengatur pernapasan. Sementara di luar ruangan, Jemastri yang duduk di kursi panjang tidak mengetahui bahwa dokter yang menolong putrinya adalah mantan menantunya sendiri. Hujan di luar semakin deras. Kilatan petir menyambar, disusul suara gemuruh. Lampu di koridor sempat berkedip, membuat beberapa perawat saling pandang cemas. Di tengah semua itu, Nayala hanya punya satu kalimat yang ia ulang-ulang dalam hati. Ya Allah, kuasai hatiku. Jangan biarkan aku tenggelam dalam marah saat sedang menjemput amanah. Ia tidak tahu bahwa hanya beberapa menit lagi, bukan hanya rasa sakit persalinan yang harus ia hadapi, tapi juga kejadian yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Suara hujan di luar makin mengeras. Di ruang bersalin, udara terasa berat. Lampu neon menyorot wajah Nayala yang pucat, keringat menetes di pelipis. Nafasnya tersengal, tangan menggenggam kuat pinggiran ranjang. Bu Nayala, tarik nafas panjang, lalu hembuskan pelan. Suara Ririnda berusaha tenang. Raffiantara berdiri di posisi dokter. Sarung tangan karet sudah terpasang, masker menutupi sebagian wajahnya. Namun mata itu, mata yang dulu selalu menatap Nayala dengan hangat, kini penuh campuran tegang dan penyesalan. Kontraksi datang lagi, lebih kuat. Nayala menggigit bibir untuk menahan jerit. Di sela-sela nyeri,
Pandangannya sempat bertemu dengan mata Raffiantara. Seketika segala kenangan muncul beruntun. Tawa mereka di awal pernikahan, kata-kata kasar saat talak terucap, malam-malam ia menangis sendiri di lantai kamar. Fokus pada nafas. Nay, suara Raffiantara pelan, hanya untuknya. Kamu kuat. Anak ini juga kuat. Nayala ingin bertanya banyak hal. Kenapa ia ada di sini? Kenapa ia yang menolong saat orang lain pergi? Namun tidak ada waktu. Gelombang berikutnya memaksa tubuhnya mendorong. Tiba-tiba, ruangan bergetar pelan. Hujan di luar disusul suara petir keras yang seolah memecah langit. Lampu di plafon berkedip 2 kali, lalu padam. Gelap, suara kaget terdengar dari beberapa sudut rumah sakit. Dalam 1 detik, mesin-mesin di ruangan berhenti berbunyi. Hanya ada napas tergesa dan jeritan kecil dari pasien di ruang lain. Ririnda spontan berseru. Astagfirullah, listrik padam. Belum sempat panik menyebar, suara mesin cadangan menyala dari arah lorong. Lampu kembali hidup, namun redup. Sebagian alat di ruangan kembali menyala, sebagian tetap mati. Monitor detak jantung janin berkedip sesaat lalu layar menjadi hitam. Ririnda menekan tombol berkali-kali. Dok, alatnya tidak merespon, katanya gelisah. Raffiantara menoleh cepat. Ia menghampiri alat itu, memeriksa kabel yang terhubung ke stop kontak. Ini tersambung ke panel yang belum sepenuhnya dialihkan ke listrik cadangan, gumamnya. Dari pengeras suara di lorong terdengar pengumuman singkat. Mohon perhatian. Akibat hujan lebat, terjadi gangguan pada pasokan listrik utama. Genset cadangan sedang bekerja, namun beberapa alat perlu disesuaikan. Petugas teknis sedang menuju setiap unit. Waktu seakan mengecil. Nayala merasakan mulas yang tidak tertahankan. Ia meremas spray, tubuhnya gemetar. Dok, aku seperti tidak punya tenaga lagi. Suaranya serak. Raffiantara kembali ke posisinya. Ia memeriksa dengan sigap. Pengalaman bertahun-tahun menangani ibu hamil membuat tangannya tetap kokoh meski hatinya kacau. Bukaan sudah lengkap. Kepala bayi sudah sangat turun. Ia berkata tegas. Tidak ada waktu menunggu alat. Kita harus segera membantu persalinan secara manual. Ririnda mengangguk. Siap, Dok. Di luar, Jemastri yang duduk di kursi panjang ikut merasakan ruangan sedikit gelap. Ia menggenggam tas lusuhnya erat. Hatinya gundah memikirkan putri di balik pintu. Renggana mondar-mandir di lorong, berzikir pelan. Di dalam ruangan, Raffiantara menatap Nayala. Dengar aku baik-baik, Nay. Setiap kali kontraksi datang, kamu dorong sekuat yang kamu bisa. Jangan tahan rasa sakitnya. Kalau kamu berhenti di tengah, kamu yang akan kelelahan dan bayi bisa kekurangan oksigen. Nayala menelan ludah. Kalau aku tidak kuat. Raffiantara menatapnya lebih dalam. Aku tahu kamu kuat. Kamu sudah membuktikannya sejak memutuskan mempertahankan anak ini sendirian. Kalimat itu membuat Nayala terdiam. Ada pengakuan di sana. Ada penyesalan yang selama ini tidak pernah diucap. Namun sekali lagi, tidak ada waktu membahas perasaan. Kontraksi besar datang. Ririnda memberi aba-aba. Sekarang, Bu, dorong. Nayala memejamkan mata, mengumpulkan tenaga dari seluruh tubuh. Ia mengingat wajah ibunya di luar, mengingat suara ayahnya yang selalu tenang, mengingat doanya sendiri setiap malam. Ia mendorong sekuat yang ia mampu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Napasnya tersengal. Dada terasa seperti terbakar. Di sela-sela itu, ia merasa seolah akan pingsan. Dunia berputar. Namun suara Raffiantara menembus kabut di kepalanya. Sedikit lagi, Nay, aku sudah melihat kepala bayi. Kamu luar biasa. Jangan berhenti sekarang. Di luar ruangan, suara hujan masih menghentam atap. Petir kembali menyambar, namun kali ini lampu tidak padam. Genset bekerja lebih stabil. Seorang petugas teknis membuka pintu sebentar, memeriksa panel listrik di dinding. Alat bantu nafas bayi di ruangan sebelah masih bermasalah. Dok, lapor petugas. Satu-satunya yang berfungsi sekarang ada di ruang operasi utama. Dokter Dewa sedang menggunakannya untuk tindakan sesar. Raffiantara menghela napas cepat. Kalau begitu, kita berusaha agar bayi ini menangis seketika lahir, tanpa perlu alat bantu dulu. Kalau ada masalah,
Baru kita bawa ke sana. Petugas mengangguk dan menutup pintu. Suasana kembali fokus pada satu titik. Nayala. Kontraksi berikutnya datang. Kali ini terasa seperti gelombang terakhir. Ketika Ririnda memberi aba-aba, Nayala mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dalam hitungan detik, ia merasa sesuatu meluncur keluar disertai rasa perih yang memecahkan batas. Tangisan bayi belum terdengar. Ruangan justru hening. Hanya suara hujan dan napas terengah di telinga Nayala. Jantungnya mencengkeram. "Dok," suaranya nyaris tidak keluar. "Anakku." Di antara selimut dan darah, Raffiantara menatap tubuh kecil yang baru saja lahir. Wajahnya serius. Ririnda menahan napas, siap membantu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Raffiantara menepuk perlahan punggung bayi, menghisap lendir di mulut dan hidung kecil itu dengan alat sederhana. Ia menunduk, hampir berbisik. "Ayo, nak. Jangan buat ibumu menunggu lebih lama." Pada detik ke-6, suara serak kecil terdengar. Lalu bertambah keras menjadi tangis nyaring yang memenuhi ruangan. Ririnda menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Nafas Nayala melemah. Mendengar tangisan itu, ia ikut menangis. Bukan lagi karena sakit, tapi karena lega. Air mata mengalir deras ke pelipis. "Anakku," ia berbisik. Raffiantara mengangkat bayi itu, membungkus dengan selimut hangat. Pipinya sendiri basah, entah oleh keringat atau sesuatu yang lain. "Bayimu laki-laki," katanya pelan. "Beratnya cukup, nafasnya kuat." Ia menyerahkan bayi itu ke dada Nayala. Begitu kulit kecil itu menyentuh kulit ibunya, tangis bayi mereda. Ia seperti langsung mengenali tempatnya pulang. Pada momen itu, semua suara lain menghilang. Hanya ada 3 hal di ruangan itu. Ibu, anak, dan laki-laki yang berdiri di sisi ranjang dengan hati penuh sesal. Ririnda diam sejenak, lalu melirik arloji. "Dok, semua proses ini tadi, hanya 10 menit sejak listrik padam sampai bayi lahir." Gumamnya tidak percaya. Raffiantara mengangguk samar. 10 menit yang akan kuingat seumur hidup. Ia menatap Nayala lagi. "Terima kasih sudah bertahan, Nay. Kalau tadi kamu menyerah, mungkin hasilnya tidak seperti ini." Nayala mengusap pipi bayi dengan jari gemetar. "Bukan aku yang hebat, Mas. Allah yang sayang pada anak ini." Raffiantara menunduk. Dan mungkin, masih memberi kesempatan pada bapaknya untuk menebus sedikit kesalahan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Ada pengakuan bahwa ia bukan hanya dokter di ruangan ini, tapi juga laki-laki yang pernah meninggalkan. Sepulang dari ruang bersalin, kabar tentang listrik padam dan bayi yang lahir di tengah situasi genting menyebar cepat di antara perawat. Namun hanya beberapa orang saja yang tahu bahwa di balik cerita dramatis itu, ada kisah rumah tangga yang jauh lebih rumit. Renggana dan Jemastri baru diperbolehkan masuk setelah keadaan stabil. Saat mereka melihat wajah cucu pertama, mata mereka basah. Mereka memuji syukur berulang-ulang. Namun saat Jemastri menyadari siapa dokter yang berdiri di dekat ranjang, langkahnya terpaku. "Raffian?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Raffiantara menunduk dalam. "Assalamualaikum, Bu." "Pak." Renggana menatap lama, sorot matanya sulit dibaca. "Waalaikumsalam." Sejenak, ruangan terasa canggung. Namun tangisan kecil bayi yang mencari susu memotong suasana. Jemastri mendekat, membantu Nayala menyesuaikan posisi menyusui. Sedikit demi sedikit, perhatian mereka beralih pada makhluk kecil di pelukan. Malam itu, di tengah hujan dan cahaya redup rumah sakit, 10 menit genting telah mengubah banyak hal. Tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Hanya satu yang pasti, seorang bayi baru saja datang membawa tugas besar, bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi juga untuk menjadi jembatan bagi hati-hati yang terluka. Beberapa hari setelah persalinan, langit kota kembali cerah. Pagi hari, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela kamar rawat. Di ranjang, Nayala duduk bersandar, bayinya tidur di pelukan, wajah mungilnya tenang. Renggana dan Jemastri bergantian menjaga, kadang membantu menggendong ketika Nayala ingin ke kamar mandi, kadang menyiapkan makanan dari rumah agar putrinya tidak bosan dengan menu rumah sakit. Pagi itu,
Saat Jemastri sedang menidurkan cucu di kursi goyang kecil dekat jendela, Nayala duduk sendiri di ranjang. Pintu kamar diketuk pelan, lalu terbuka. Raffiantara masuk dengan map di tangan. Ia tidak memakai jas dokter, hanya kemeja sederhana. Wajahnya tampak lebih lelah dari beberapa bulan lalu. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya, menatap Nayala. Nayala mengangguk pelan. "Silakan, Mas." Jemastri menoleh. "Kalau kalian ingin bicara, ibu bisa keluar sebentar." Nayala memandang ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu di sini saja. Ini juga tentang kita semua." Raffiantara menarik kursi, duduk agak jauh dari ranjang, menjaga jarak yang sopan. "Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih." Ia membuka pembicaraan. "Karena kamu sudah menjaga anak ini sampai lahir sehat. Kalau bukan karena keteguhanmu, aku mungkin tidak akan pernah melihat wajahnya." Nayala menatap map di tangannya. "Ini berkas apa?" "Ini salinan semua biaya persalinan dan perawatan yang menjadi tanggungan rumah sakit," jawab Raffiantara. "Aku sudah mengajukan keringanan dan sisanya akan aku lunasi. Kamu tidak perlu khawatir soal itu." Jemastri hendak berkata sesuatu, namun Nayala menepuk pelan tangannya, memberi isyarat untuk membiarkan percakapan mengalir. "Aku yang seharusnya mengurus itu sejak awal," lanjut Raffiantara. "Karena bagaimanapun, dia anakku." Nayala mengusap kepala bayi yang tertidur. "Aku tidak pernah berniat menutup pintu untukmu sebagai ayah." Suaranya tenang. "Yang kututup hanya pintu yang membuatku terus terjatuh ke luka yang sama." Raffiantara menunduk, kemudian mengangkat wajah lagi, menatap tepat ke mata Nayala. "Aku salah besar," katanya. "Saat kamu memberi kabar kehamilan, aku lebih memilih mimpi dunia daripada amanah yang Allah titipkan. Aku marah, padahal aku yang tidak siap. Aku membiarkan ibuku menilai seenaknya tanpa pernah menjelaskan betapa kamu sudah banyak mengorbankan. Waktu talak terucap, itu bukan keberanian, itu kebodohan." Kata-katanya mengalir deras, seolah tertahan lama di dada. "Selama kamu hamil di sini, aku tidak pernah benar-benar tenang," lanjutnya. "Aku mencari tahu lewat Dokter Irdasari. Setiap ia mengirim laporan perkembanganmu, penyesalanku bertambah. Tapi aku pengecut, tidak berani datang. Malam itu ketika rumah sakit butuh dokter pengganti, aku tidak tahu bahwa Allah sedang menyiapkan pertemuan kita di ruang bersalin." Nayala menghela napas. "Kalau malam itu bukan kamu yang datang, mungkin aku tidak akan tahu bahwa hatimu masih bisa gentar karena kami. Ketika listrik padam dan alat rusak, aku takut kehilangan kalian berdua." Suara Raffiantara bergetar. Bukan sebagai dokter yang takut diadukan keluarga pasien, tapi sebagai laki-laki yang menyadari bahwa ia bisa kehilangan sesuatu yang harusnya ia jaga sejak awal. Ruangan hening beberapa saat. Hanya suara napas bayi yang teratur. "Aku tidak datang hari ini untuk memaksa kamu kembali," sambung Raffiantara, mengagetkan Nayala. "Aku tahu luka yang kubuat terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Aku datang untuk meminta izin menjadi bagian hidup anak ini, walau bukan lagi sebagai suami di rumahmu." Nayala menatapnya lama. Di matanya, masih ada sisa sakit, tapi juga ada sesuatu yang melunak. "Apa yang ingin Mas lakukan?" tanyanya pelan. "Aku ingin menafkahi anak ini dengan layak," jawab Raffiantara. "Aku ingin menyaksikan tumbuh kembangnya, datang ke hari pertamanya sekolah, mengajarinya salat. Tidak setiap hari mungkin, tapi dengan tanggung jawab penuh. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan cerita bahwa ayahnya kabur." Jemastri menyeka sudut matanya. Renggana yang sejak tadi berdiri di pintu masuk tanpa suara akhirnya melangkah mendekat. "Anak ini tidak butuh ayah yang sempurna," ucap Renggana pelan. "Ia hanya butuh ayah yang mau belajar dari salah. Kalau kamu benar-benar ingin menebus, mulailah dengan kejujuran. Jangan hanya manis di depan kami, sementara di belakang tetap memikirkan jalan sendiri." Raffiantara mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Nayala menatap bayi di pelukannya. "Aku tidak akan melarangmu menjadi ayah baginya," katanya. "Tapi soal kita, aku belum siap kembali menjalani rumah tangga seperti dulu. Aku perlu waktu untuk membangun diriku sendiri. Aku ingin membesarkan anak ini dengan hati yang tenang, bukan hati yang terus dihantui takut dikhianati lagi."
Raffiantara menelan ludah. Ada harapan kecil di matanya yang perlahan padam, berganti penerimaan. Kalau itu keputusanmu, aku akan menghormati, katanya. Aku hanya meminta satu hal. Jangan ajarkan dia membenci ayahnya. Biarkan ia tahu aku pernah sangat salah, tapi sedang berusaha memperbaiki diri. Nayala mengangguk. Aku juga tidak ingin membesarkan anak dengan cerita penuh benci. Benci hanya akan menurun dari satu hati ke hati lain. Mereka terdiam beberapa saat. Lalu Raffiantara mengulurkan tangan, ragu-ragu, ke arah bayi. Boleh? Aku menggendongnya sebentar? Tanyanya. Nayala menatap ibunya. Jemastri mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Nayala menyerahkan bayi ke pelukan Raffiantara. Laki-laki itu menerima, mengangkat tubuh kecil itu ke dadanya. Wajahnya berubah penuh takjub. Assalamualaikum, nak, bisiknya. Aku ayahmu. Bayi itu menggeliat sedikit, seolah menjawab dengan bahasa yang hanya dipahami malaikat. Air mata mengalir di pipi Raffiantara, jatuh ke pipi mungil yang masih merah. Maafkan aku, ucapnya lirih. Semoga satu hari nanti, kalau kamu sudah besar dan mengerti, kamu mau memaafkan ayah yang dulu memilih jalan yang salah. Pemandangan itu membuat ruangan penuh haru. Renggana berpaling sebentar, menahan air mata, sementara Jemastri mengangkat tangan berdoa. Setelah beberapa menit, Raffiantara mengembalikan bayi ke pelukan ibunya. Ia berdiri, merapikan map di tangan. Aku akan sering datang ke sini, tentu dengan izin kalian, katanya. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk belajar menjadi ayah. Kalau suatu hari Allah membukakan pintu untuk kita berdamai lebih jauh, mungkin kita akan bicara lagi. Tapi sampai waktu itu datang, izinkan aku menebus dengan hadir. Nayala mengangguk. Datanglah sebagai ayah yang bertanggung jawab. Tidak perlu membawa janji-janji besar. Cukup datang dengan konsisten. Mereka saling menatap sekali lagi. Bukan tatapan sepasang kekasih, melainkan dua manusia yang sama-sama lelah, sama-sama belajar, dan sama-sama ingin memperbaiki diri. Setelah Raffiantara keluar, kamar menjadi hening. Jemastri duduk di sisi ranjang. Kamu yakin dengan keputusanmu, nak? Tanya ibunya. Nayala menghela napas panjang. Aku tidak membenci Mas Raffian lagi, Bu. Tapi aku juga belum sanggup berumah tangga dengannya. Mungkin suatu hari Allah memberi petunjuk lain. Untuk sekarang, aku ingin fokus membesarkan anak ini, membangun usahaku, dan menyembuhkan hatiku. Renggana menepuk bahu putrinya. Ayah dan ibu akan mendukung apapun selama kamu tidak meninggalkan batas. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Malam itu, ketika rumah sakit mulai sepi, Nayala memandang wajah bayinya yang tertidur. Ia mengingat semua perjalanan sejak dua garis merah itu muncul. Pertengkaran, talak, bisik-bisik tetangga, jahitan baju di tengah malam, kontrol ke klinik kecil, perjalanan dalam hujan, listrik padam, dan 10 menit genting di ruang bersalin. Terima kasih sudah memilih ibu sebagai tempatmu dititipkan, bisiknya pada bayi. Kehadiranmu mungkin datang bersama perpisahan, tapi juga membawa kedewasaan yang tidak pernah kubayangkan. Ia menatap langit-langit, seolah menembus hingga langit yang paling tinggi. Ya Allah, aku sudah berusaha sekuatku. Jika suatu hari engkau pertemukan kami lagi dalam satu rumah, jadikan itu karena engkau yang menata, bukan karena aku takut sendirian. Jika tidak, berikan kami hati yang lapang untuk saling menjaga sebagai orang tua tanpa saling melukai. Di luar jendela, bintang mulai bermunculan di sela sisa awan hujan. Kota yang semalam terasa mencekam kini tampak lebih tenang. Jalanan masih basah, lampu-lampu kendaraan memantul di permukaan. Di ruangan sederhana itu, seorang perempuan yang dulu ditinggal saat hamil kini memeluk anaknya dengan hati yang jauh lebih kuat. Ia tidak lagi hanya korban. Ia adalah ibu yang memilih memaafkan tanpa memaksakan akhir cerita yang manis. Kisah mereka tidak berhenti di sini. Akan ada hari-hari panjang penuh lelah, tawa pertama bayi, langkah pertama, sekolah pertama, mungkin juga pertemuan-pertemuan canggung di depan gerbang rumah. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, Nayala bisa memejamkan mata dengan napas lebih lega. Ia tahu, jalan hidupnya tidak kembali seperti sebelum badai datang. Tetapi ia juga tahu, di balik semua luka, Allah telah mengajarinya satu hal penting,
bahwa keberanian terbesar seorang perempuan bukan hanya bertahan, melainkan berani berdiri di atas pilihannya sendiri sambil tetap menjaga lembutnya hati. Dan di pelukannya, bayi kecil itu terus tertidur, seolah membawa janji bahwa masa depan tidak harus sempurna untuk tetap bisa menjadi rumah yang hangat.